Dan kalau sudah begini, maka satu-satunya yang bisa mengatasi adalah pemimpin tertinggi dari negara ini gitu. Maka ini Apakah sebenarnya karena ada rivalitas ini akan menyebabkan kasus ini dipeti eskan begitu Ustaz Ismail? mungkin saja karena biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas penggeledahan korupsi besar-besaran yang diduga melibatkan Jampitsus. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Nusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penggeledahan korupsi besar-besaran, jumlahnya juga besar Ustadz ya. Diduga ada uang disita oleh kepolisian, uang 282 miliar. Ada 60 miliar juga di satu kafe, ditambah 74 kilogram emas. Ya, diduga ini melibatkan Jampitsus. Kenapa kasus seperti ini sepertinya tidak bisa dihentikan, Sat? Terus berulang. Ada apa di negeri ini, Sat? Ya, yang pertama ini menunjukkan bahwa korupsi ini sudah begitu rupa, ibarat kanker itu masuk ke seluruh sendi organ tubuh dari kehidupan bangsa dan negara ini. Dan tragisnya itu melibatkan oknum-oknum penegak hukum. Ya, saya kira kita sudah juga sebelumnya mendengar korupsi di Badan Gizi Nasional BGN, yang juga di situ ada sejumlah oknum penegak hukum dari kepolisian, juga dari militer. Kemudian kita juga sudah sering mendengar ada korupsi yang dilakukan oleh hakim, bahkan juga belum lama itu oknum dari pejabat tinggi Mahkamah Agung. Nah, ini sekarang dari kejaksaan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa yang terlibat dalam korupsi itu bukanlah pejabat rendahan, tapi pejabat di level yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi. Jampitsus itu kalau di kepolisian atau militer itu setara jenderal bintang 3. Nah, itu. Artinya itu sudah hampir di puncaknya. Dan melihat jumlah yang didapat dari penggeledahan itu kan menunjukkan bahwa ini bukanlah kalau betul itu hasil korupsi dan dugaan kerasnya itu memang hasil korupsi, itu bukan hasil korupsi sebutlah ecek-ecek gitu, tapi pasti dari sebuah kasus yang sangat besar. Dan memang Jampitsus ini kan memang tugasnya menangani pidana khusus, dan sebelumnya sudah ramai diberitakan bahwa dia membongkar korupsi timah yang merugikan negara kurang lebih sekitar 300 triliun. Kemudian niaga Pertamina yang juga ratusan triliun, bahkan sampai hampir 1.000 triliun. Kemudian juga ada korupsi CPO dan sebagainya gitu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa bahwa korupsi ini sudah begitu rupa merasuk ke tubuh dari kita punya negara ini, yang itu dilakukan bukan oleh orang-orang yang sembarangan, tapi orang pejabat tinggi. Nah, ini saya kira menjadi alarm yang sangat keras betapa bahwa korupsi ini sudah sebagai sebuah ancaman yang sangat vital. Oleh karena dia masuk kepada titik yang seharusnya dia bebas dari korupsi, karena disebut penegak hukum kan ibarat sapu, dia harus bersih lebih dulu. Kebayang oleh kita seperti apa wajah penegakan hukum negeri ini
termasuk di dalam penanganan korupsi jika penegak hukumnya seperti itu. Ada dugaan rivalitas Ya, beberapa instansi dalam kasus ini. ya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat dugaan-dugaan itu? ya. Mungkin saja isu itu ada faktanya rivalitas. Tapi ini rivalitas dalam pengertian yang negatif. Karena rivalitas itu ada juga pengertian yang positif gitu. Misalnya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan fastabiqul khairat, itu kan rivalitas yang positif itu. Tapi dalam konteks ini rivalitas yang negatif. Artinya ketika kejaksaan itu kemarin membongkar korupsi BGN yang di situ melibatkan pejabat bintang 1 kepolisian yang masih aktif, lantas kemudian kepolisian itu membongkar korupsi di kejaksaan yang melibatkan pejabat aktif, ini berarti kan saling bongkar. Apa yang bisa kita lihat, yang kita lihat bahwa dua-duanya sama buruknya gitu. Dan kalau sudah begini, maka satu-satunya yang bisa mengatasi adalah pemimpin tertinggi dari negara ini gitu. Maka ini Apakah sebenarnya karena ada rivalitas ini akan menyebabkan kasus ini dipetieskan begitu Ustadz Ismail? mungkin saja karena biasanya solusi yang dipakai atau yang digunakan itu adalah solusi yang menenangkan semua pihak gitu. Mestinya solusinya itu solusi penegakan hukum gitu, bukan solusi yang menenangkan dua pihak yang sedang berseteru. Karena jika solusinya itu solusi yang menenangkan dua pihak yang sedang bertikai ini, maka itu solusi yang sangat tidak menenangkan publik atau rakyat yang menginginkan negara ini mestinya semakin bersih. Kalau itu dilakukan oleh pemimpin tertinggi negeri ini, maka pasti publik akan sangat kecewa karena berarti tidak seperti yang dikomitmenkan bahwa dia akan memberantas korupsi, bahkan dikatakan akan mengejar koruptor sampai ke antariksa sekalipun. Ya, kalau berdasarkan syariat Islam, Iya. bagaimana syariat Islam menuntaskan masalah ini? Iya. Yang pertama yang sudah terlihat itu adalah soal ini kan itu digeledah di kafe yang diduga milik Jampitsus. Kemudian kalau ini masih mungkin diduga, tetapi kalau di rumah yang di kawasan Sentul itu kan jelas memang rumah dia. Kalau kita menggunakan salah satu prinsip dalam pemberantasan korupsi yang diajarkan oleh syariat Islam itu adalah yang kita kenal dengan istilah pembuktian terbalik. Gitu. Mestinya itu dipakai, tapi sayangnya pasal itu kan sudah dihapus. Lama dihapus di dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Kalau itu dipakai, maka yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan dari mana 74 kilo emas itu. Dari mana uang tadi sebanyak sekian ratus miliar itu. Sementara Anda penghasilannya segini, gajinya sekian, dari mana gitu. Kalau dia bisa menjelaskan dan penjelasan itu rasional, maka kita bisa menganggap bahwa itu adalah harta dia yang sah gitu. Tapi kalau tidak, di situ kita bisa, jadi yang harus membuktikan adalah yang bersangkutan, bukan kita. Sebab ini hari para koruptor itu makin hari makin canggih untuk menghilangkan bukti, apalagi pejabat-pejabat selevel itu. Dia pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menghilangkan jejak atau merekayasa sedemikian rupa sehingga katakanlah misalnya itu bukan milik dia. Kalaupun milik dia itu sesuatu yang dikatakan tidak bertentangan hukum dan sebagainya gitu. Kalau itu yang terjadi maka pasti gagal penegakan hukum. Kemudian yang kedua, harus ada hukuman yang setimpal. Sebab ini hari hukuman bagi koruptor itu makin hari makin ringan. Dulu minimal 8 tahun, kemudian jadi 6, kemudian sekarang jadi 4 tahun gitu. Itu belum lagi dapat remisi segala macam. Maka sangat sering koruptor itu kemarin masuk penjara, tahu-tahu sekarang sudah berkeliaran gitu, aktif lagi di dunia politik dan sebagainya. Itu penegakan hukum yang setimpal. Saya kira apa yang terjadi di Cina itu telah memberikan gambaran kepada kita bahwa hukuman yang keras itu memang efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan korupsi. Kemudian yang ketiga, teladan dari pemimpin gitu. Teladan dari pemimpin itu bukan sekedar pemimpin itu tidak korupsi, tapi juga pemimpin itu berani bersikap tegas itu kepada
sekalipun itu kepada pejabat yang sangat tinggi, sedemikian tingginya itu hingga dekat kepada dirinya gitu. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu harus menjadi perhatian betul, itu yang disebut sebagai equality before the law itu. Nabi mengatakan, "Lau Fatimah binta Muhammad saraqat", andai Fatimah anak perempuan Muhammad itu mencuri, laqata'tu yada. Pasti aku akan potong tangannya. Itu. Lau di sini artinya itu memang itu tidak terjadi, tapi ini pengandaian. Itu membuktikan bahwa Nabi itu ingin mengatakan kepada kita bahwa salah satu tugas penting dari kepala negara itu adalah dia harus menjadi teladan. Teladan di antara teladan yang paling penting adalah tegas dalam menegakkan hukum gitu. Dan ini yang sudah sangat lama kita tidak jumpai di negeri ini. Akibatnya kemudian korupsi itu memang ada pemberantasan, ada hukuman, tapi mereka-mereka yang jauh dari pusat kekuasaan atau mungkin pejabat-pejabat yang katakanlah tidak setinggi yang ini hari kita lihat. Memang ada banyak OTT kita lihat baru saja OTT itu Bupati Sidoarjo atau mana gitu. Tapi itu bupati, wali kota, gubernur sudah sangat lama, apalagi menteri gitu. Nah ini saya kira menjadi momentum yang sangat penting untuk menunjukkan ketegasan. Andai 3 itu diterapkan saja itu saya kira sudah sangat efektif. Terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kembali terbongkar korupsi besar yang melibatkan penegak-penegak hukum. Bukan pada level rendah tapi level tinggi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.